Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menjelaskan sebuah ide penelitian yang telah kami rancang pada mata kuliah Metabolomik dengan judul MACD, Metabolomic COVID-19 Diagnostic. Sebuah ide penelitian yang menganalisis terkait perbedaan profil metabolit sampel cairan pus paru-paru dan sampel urin pada pasien COVID-19 dan pasien pneumonia akibat Streptococcus pneumoniae melalui pendekatan metabolic profiling menggunakan NMR untuk pengembangan uji diagnostik COVID-19. Perkenalkan, kami dari tim 12 dengan kategori Disease Detection yang terdiri dari Nicholas Yamahoki, Goldina Martasya, Ihsan Fauzan, dan Agus Leovani Siregar. Sebagaimana sebuah ide penelitian, tentunya didasari oleh sebuah problem. Dan kali ini kami akan menjelaskan apa sebenarnya masalah yang melatar belakangi ide penelitian kami. Berdasarkan ada tidaknya patogen sebagai agen penyebab infeksi, penyakit dapat kita bagi menjadi dua, yaitu infectious disease dan non-infectious disease. Infectious disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen seperti bakteri, virus, jamur, dan juga parasit. Penyakit ini juga dapat ditularkan secara langsung ataupun tidak langsung, contohnya seperti HIV, TBC, dan juga influenza. Di samping itu, non-infectious disease merupakan penyakit yang tidak disebabkan oleh patogen, melainkan karena penyakit keturunan atau genetik, atau disebabkan juga karena lingkungan. Penyakit ini juga tidak dapat ditularkan antar individu, contohnya kanker dan juga diabetes. Untuk menangani sebuah penyakit, tentunya kita harus mampu terlebih dahulu mendeteksi penyakit tersebut. Dari aspek mikrobiologi, ada 4 metode deteksi. Yang pertama itu culture based, serologi, basis asam nukleat, dan juga dengan pendekatan metabolomik. Pada culture based, relatif lebih lama karena terlebih dahulu harus menumbuhkan mikroba, dan metode ini kurang sensitif. Pada serologi, memiliki tantangan tersendiri dalam bisa antibodi karena cukup kompleks dan memakan biaya yang sangat mahal. Sedangkan pada basis asam nukleat, sebenarnya metode ini sangat menjanjikan dalam aspek spesifitas, namun masih membutuhkan konfirmasi tambahan, baik dalam aspek diagnosis, prognosis, ataupun kondisi terapeutik. Dan ketiga metode ini ternyata tidak mampu mendeteksi penyakit yang non-infeksius atau penyakit yang tidak disebabkan oleh patogen. Di samping itu, pendekatan metabolomik ternyata mampu mendeteksi baik penyakit infeksius dan juga non-infeksius. Dan pendekatan metabolomik didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama, berbasis deteksi metabolit, di mana metode ini mampu mendeteksi ratusan metabolit. Dan yang kedua, perubahan biokimia dalam tubuh pasien yang sakit dan yang sehat, tentunya ada perbedaan profil metabolit. Bukan hanya itu, pasien yang sama-sama sakit namun disebabkan oleh agen infeksi yang berbeda juga memiliki profil metabolit yang berbeda. Nah, disinilah ide metabolomik, yaitu mendeteksi berdasarkan perbedaan profil metabolit. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan kita memperoleh informasi terkait kondisi terapeutik dari penyakit tersebut. Inilah yang menjadi 3 keunggulan metode metabolomik dibandingkan metode yang lainnya. Baru-baru ini dunia dikejutkan dengan sebuah penyakit yang disebut COVID-19. Berbagai media juga telah mengabarkan kasus dari penyakit ini. Bukan hanya itu, COVID-19 juga sudah dikategorikan oleh WHO sebagai pandemi, di mana suatu penyakit yang telah menginfeksi sebagian besar negara di seluruh dunia. Dan ternyata setelah diteliti, penyakit ini pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Tepatnya di sebuah pasar yang menjual berbagai komoditas hewan liar seperti kelelawar, ular, dan juga kodok. Dan saat itu banyak laporan bahwa ada pedagang yang sakit dengan gejala serupa pneumonia atau yang sekarang disebut dengan COVID-19. Dan semenjak saat itu, pandemi dari COVID-19 dimulai. Atau bisa disebut coronavirus disease 19 merupakan suatu penyakit yang umumnya menyerang saluran pernapasan bawah dan pencernaan. Pasien yang mengidap penyakit ini dilaporkan mampu menimbulkan beberapa gejala, yaitu demam, batuk ringan, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, diare, hingga muntah.
Penyakit ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini merupakan virus yang tergolong Coronaviridae, dan virus ini juga memiliki envelop dan memiliki materi genetik berupa positif single strand RNA atau untai RNA tunggal positif. Pneumonia pneumokokal merupakan suatu penyakit yang menyerang saluran pernafasan bagian bawah yang dapat disebabkan oleh berbagai macam patogen, di antaranya bakteri, virus, hingga fungi. Pasien pengidap penyakit ini dapat menimbulkan gejala yang serupa dengan pasien pengidap COVID-19, yaitu demam, batuk ringan, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Umumnya, penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumonia. Bakteri ini merupakan bakteri gram positif dan memiliki kapsul. Bakteri ini juga dapat mensekresikan toksin hemolisin dan hidrogen peroksida yang mampu membantu proses infeksi pada saluran pernafasan bawah. Pneumonia pneumokokal dan COVID-19, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki gejala yang mirip pada pasien yang mengidap, sehingga dibutuhkan metode diagnosis yang akurat. Hal ini karena sangat berkaitan dengan treatment yang akan diberikan. Sebagai contoh, bakteri dengan menggunakan antibiotik, sedangkan virus dapat menggunakan antivirus atau vaksin. Penelitian yang dilakukan oleh Slupski dan kawan-kawan tahun 2009 menunjukkan bahwa urin pasien pneumonia akibat bakteri dan pasien pneumonia akibat virus memiliki profil metabolit yang berbeda secara signifikan. Penemuan ini menjadi acuan bahwa profil metabolit dalam cairan biologis manusia dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit dan patogen penyebabnya secara spesifik. Juga sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan perbedaan profil metabolit pada pasien COVID-19 dengan pasien pneumonia. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami hendak menentukan perbedaan profil metabolit pasien COVID-19 dengan pasien pneumonia pneumokokal akibat Streptococcus pneumonia dari sampel cairan paru-paru yang mewakili metode invasif dan urin yang mewakili metode non-invasif dengan pendekatan metabolic profiling menggunakan NMR. Selanjutnya kami akan memaparkan secara singkat rancangan penelitian yang akan kami kerjakan. Penelitian ini dilakukan dalam 5 bagian utama, yaitu pertama, pengambilan sampel cairan biologis yaitu cairan paru-paru dan urin. Kedua, persiapan sampel sebelum dianalisis. Ketiga, pengukuran metabolit melalui analisis NMR. Keempat, pengolahan data spektrum NMR dengan analisis OPLS-DA. Pada penelitian kali ini, kami melakukan penelitian pada 3 lokasi sekaligus. Yang pertama adalah dari RSUD Hasan Sadikin untuk melakukan pengoleksian sampel. Yang kedua pada lab mikrobiologi SITH ITB untuk melakukan preservasi dan persiapan sampel. Dan yang ketiga adalah pada lab NMR FMIPA ITB untuk melakukan pengukuran metabolit menggunakan NMR. Pada penelitian kali ini, kami akan menggunakan 2 jenis sampel sekaligus, yaitu sampel cairan urin dan juga sampel cairan paru dari responden. Terdapat 3 kelompok utama responden. Yang pertama adalah 60 orang sehat yang berasal dari Bandung Raya, 60 pasien COVID-19 yang berasal dari RSUD Hasan Sadikin, dan juga 60 orang pasien pneumonia pneumokokal yang berasal dari RSUD Hasan Sadikin. Syarat utama menjadi responden dalam penelitian ini adalah tidak memiliki kelainan pernapasan dan juga metabolik yang dapat mengganggu pengukuran dalam penelitian ini. Untuk persiapan sampel cairan paru sendiri, cairan paru dari responden akan diambil menggunakan suatu kit khusus. Selanjutnya, cairan paru tersebut akan digabungkan dengan natrium sitrat. Campuran lalu akan disentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 1500 G sehingga didapatkan supernatan dan juga pelet. Supernatan yang sudah tidak mengandung sel lalu dapat dipreservasi pada suhu minus 80 derajat Celcius jika dibutuhkan. Selanjutnya, supernatan akan digabungkan dengan buffer fosfat dalam B2O. Campuran lalu divortex selama 20 detik.
dan kembali disentrifugasi dingin selama 30 menit dengan kecepatan 12.000 G. Selanjutnya, suhu penataan didapatkan, dituangkan ke dalam NMR tube untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk persiapan sampel urin dari responden akan ditampung di dalam gelas urin, yang selanjutnya akan dicampurkan dengan natrium azida. Campuran lalu akan diatur pH-nya hingga menjadi sekitar 6,7 hingga 6,9 dan dapat dipreservasi pada suhu minus 80 derajat Celcius jika diperlukan. Campuran ini lalu dicampurkan dengan buffer fosfat tidak H2O dan selanjutnya akan dituangkan ke dalam NMR tube untuk dianalisis. Hasil cairan paru dan juga cairan urin yang telah dipreparasi selanjutnya akan diberikan kepada lab analis NMR yang ada di FMIPA ITB. Analisis NMR sendiri akan dilakukan oleh analis yang ada di lab tersebut dan bukan secara langsung oleh peneliti. Selanjutnya, hasil analisis NMR akan keluar secara digital dan data yang didapatkan akan dikoreksi menggunakan aplikasi TopSpin. Setelah didapatkan hasil analisa NMR yang sudah dikoreksi, selanjutnya akan ditentukan konsentrasi dari tiap metabolit pada sampel menggunakan aplikasi Genomes NMR Suite. Setelah itu, akan diidentifikasi pula metabolit pembeda antara sampel orang sehat, pasien COVID-19, dan juga pasien pneumonia pneumokokal. Akan dilakukan pula perbandingan antara hasil metabolit dari sampel urin dan juga sampel cairan paru. Analisa dilakukan menggunakan PLSTA dari program Metabo Analysis 3.0. Setelah diidentifikasi metabolit pembeda tersebut, lalu akan ditentukan calon biomarker dari COVID-19, yaitu merupakan metabolit yang tidak ada pada orang sehat maupun pasien pneumonia pneumokokal. Penentuan biomarker ini dilakukan menggunakan penilaian VIP dan ROC menggunakan aplikasi ROSET. Setelah didapatkan calon biomarker dari COVID-19 tersebut, akan dilakukan analisis jalur metabolisme calon biomarker menggunakan program CAG Pathway. Selain itu, akan dilakukan pula analisis statistik seperti PCA, OPLSDA, dan juga student t-test untuk melihat sebaran dari profil metabolik tersebut. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian kami dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Berikut rancangan lini masa pengerjaan tiap bulannya. Pengambilan dan analisis sampel COVID-19, pneumonia pneumokokal, dan sampel kontrol dilakukan secara sekuensial, 1 bulan untuk masing-masing kelompok sampel. Hal ini dilakukan untuk menghindari durasi preservasi sampel yang terlalu panjang, mengingat keterbatasan kapasitas analisis NMR. Berikut kami sampaikan rancangan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Biaya yang dibutuhkan meliputi keperluan alat dan bahan dalam pengambilan sampel, preparasi sampel, dan biaya jasa analisis NMR. Sekali lagi kami sampaikan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan, karena hasil penelitian ini dapat berkontribusi secara signifikan terhadap deteksi dan penanganan COVID-19. Dengan kemampuan yang lebih baik untuk mendeteksi COVID-19, diharapkan langkah penanganan yang kontraproduktif seperti penggunaan antibiotik yang tidak tepat dapat dihindari. Demikian rancangan penelitian kami. Kami, tim 12 Metabolomik ITB mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like dan share video ini. Bila ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Dan tetap stay at home.